Dahulu kala di desa terpencil tinggallah seorang ibu dan anaknya yang bernama Mbok Rondo dan Joko Tarub. Mereka hidup sederhana dan saling menyayangi satu sama lain. Namun kebahagiaan tersebut sirna ketika Mbok Rondo mengalami sakit-sakitan. Joko anakku, kamu kan tahu Simbok sudah tua, sering sakit-sakitan. Cepatlah kau menikah. Kamu kan tahu ajal Simbok sudah dekat. Itu tidak hanya seperti itu. Aku juga mau untuk meninggal. Aku mau menjaga ibu. Kalau begitu ibu, Pergilah Joko ke hutan untuk mencari kayu. Setelah mendapatkan kayu yang cukup, Joko ingin segera pulang, mengingat dia meninggalkan ibunya sendiri di rumah. Joko, Joko, ibumu sudah tiada. tidak mungkin. Ibu, ibu, Joko, ya Joko. ibu. Hari demi hari telah dilewati, namun kesedihan Joko tak kunjung usai. Setiap hari ia sering melamun dan meratapi nasib yang sekarang ia Joko, rasakan. Joko, terlalu larut dalam kesedihan itu tidak baik, Joko. Dan itu benar. Kalau begitu, lebih baik aku cari kayu bakar. Namun di satu sisi turunlah 7 bidadari yang cantik jelita dari kayak. Airnya apa? Airnya bening sekali. Aku tidak takut buat mandi. Iya benar banget. Buat nanti bakal basah. Saya buat minum aja. Susah. Ngaco. Emangnya di langit ada airan keran? Nah gitu jauh bebas. Sudah. Kita jauh-jauh kesini masa ke depan. Hah? Ya enggak dong teh. Ya sudah kalau begitu kita buru-buru mandi saja keburu pelanginya hilang. Ayo. Suara apa itu? Sepertinya aku mendengar sesuatu. Seperti suara air memercik. Apakah ada sesuatu di sungai itu? Joko Tarub akhirnya memberanikan diri pergi ke arah sungai. Betapa terpukaunya Joko Tarub ketika ia melihat ada 7 bidadari cantik yang sedang bermain di sungai. Sesaat setelah melihat bidadari tersebut, tiba-tiba ia teringat wasiat ibunya agar ia segera mempunyai pasangan hidup.
Seketika Nawang Wulan terkejut, kebingungan karena selendang miliknya telah hilang. Padahal selendang itu yang bisa membawa ketujuh bidadari kekayaan. Ada apa, Dinda? Selendangku hilang. Apa? Hilang? Mungkin Dinda lupa menyimpannya. Iya, Dinda Nawang Wulan kan lupa. Gila, tadi aku taruh persis di sini. Kami minta maaf, tidak ada satupun dari kami menyembunyikan kehendak-Mu. Tapi sudah sore, kami semua harus pulang. Selamat menikmati hidup ya. Maafkan kami. Keenam bidadari tinggalkan aku. terpaksa harus meninggalkan Nawang Wulan dengan perasaan sedih. Tak berselang lama, Joko Tarub menghampiri Wulan yang sedang memandang kosong ke arah sungai karena kehilangan selendang. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Ngapain kamu di sini? Siapa kamu? Apa yang kamu ingin lakukan? Tenang saja, aku orang baru. Aku pengen mencoba menolongmu. Kamu dari mana? Baiklah, aku percaya kalau kamu manusia baik. Jadi, perkenalkan, nama aku Wulan. Aku Jakarta Taruh. Sebenarnya bagaimana bisa di sini? Tolong ceritakan. Sebenarnya saya seorang bidadari dari negeri Rempah, yang tepatnya di Kayangan. Saya turun bersama 6 saudara. Saya tetapi ketika hendak pulang, selendang untuk pulang hilang dan akhirnya saya ditinggal sendiri di sini. Saya nggak tahu harus bagaimana. Saya bingung. Bagaimana kalau kamu tinggal di rumah saya? Setelah tempat saya sudah sepi, saya bisa tinggal di rumah saya. Jika kamu nggak keberatan, saya akan menunggu di rumahmu sampai menemukan selendang. Kalau gitu, hidup saya, Setelah beberapa bulan, ternyata Nawang Wulan mulai nyaman dan terbiasa tinggal di bumi. Tak disangka, ternyata ia mempunyai rasa kepada Joko Tarub dan sebegitupun sebaliknya. Jaka, aku senang sekali di sini. benar kan? Nawang Wulan, sebenarnya aku mencintaimu. Aku juga. Setelah saling mengungkapkan perasaan, mereka akhirnya pun memutuskan untuk segera menikah. Setelah 2 tahun menikah, mereka dikaruniai seorang putri yang bernama Nawangsih. Ketika memasak nasi, Nawang Wulan hanya mengambil 3 biji beras untuk dimasak. Bukan tanpa alasan, Nawang Wulan memiliki kekuatan untuk mengubah beberapa biji beras menjadi 1 bakul penuh. Nawang Wulan juga berpesan kepada suaminya agar menjaga dan tidak membuka tudung nasi tersebut. Joko, tolong jaga nasinya sebentar. Aku ada keperluan. Tapi janji ya, jangan buka tudung nasinya sebelum aku pulang. Iya. Kenapa berasa cuma 3 biji? Apakah dia benar-benar masak? Saat ia membuka tudung beras milik Joko Tarub, Nawang Wulan menemukan kain selendang yang terbungkus daun pisang.
Benar-benar tidak disangka oleh Nawang Kenapa Wulan. berasnya nggak jadi nasi? Kain itu adalah kain selendang Nawang Wulan yang bertahun-tahun menghilang. Apa ini? Hingga akhirnya ia pun menyadari Ternyata selendangku bahwa diambil Joko. ternyata yang mencuri selendangnya selama ini Joko! adalah Joko Dasar Tarub, kamu pembohong. suaminya Ternyata sendiri. selama ini kamu yang menyembunyikan selendangku. Tunggu, Nawang Wulan, bisa aku jelaskan? Sebenarnya aku menyembunyikannya agar aku bisa hidup bersamamu. Tetap saja kamu pembohong. Kamu kan tahu bahwa aku seorang bidadari. Bagaimanapun juga aku harus tetap kembali ke kayangan. Tunggu Wulan, jangan tinggalkan aku. Kalau kamu pergi, bagaimana dengan Nawangsi? Si, kembalikan dia ke tepi sungai pertama kali kita temu. Tinggalkan dia di sana dan jangan pernah temui aku kembali. Tunggu Wulan. Wulan! Wulan! Ibumu sudah pergi, Nak. Dengan selendang yang baru ditemukannya, Nawang Wulan pergi jauh ke kayangan. Ia pergi meninggalkan anak dan suaminya. Sementara Joko Tarub kembali merasakan kehilangan, tetapi penyesalan tidak membawa Nawang Wulan untuk kembali kepada Joko Tarub. Bidadari itu telah terlanjur sakit hati dan kayangan pun telah menunggu sekian lama. Pesan moral terakhir yang dapat diambil di cerita Joko Tarub adalah tentang pentingnya kejujuran, pengorbanan, dan kesadaran atas kesalahan yang dilakukan. Kamu kan tahu sih, Mbak. Kenapa guyu sih? Jaka. Jaka. Ibu. Ibu. Apa? Orang kompak.